Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk startup kami yang bernama Mio Studio. Jadi Mio Studio ini bergerak untuk startup pembuatan konten sosial media untuk melahirkan e-marketplace yang dapat membantu influencer, e-commerce, dan produk-produk yang membutuhkan jasa pembuatan konten untuk media sosialnya. Untuk visinya, klien dapat menampilkan konten produk-produk yang menarik dan membangun kesadaran klien terhadap pentingnya konten. Jadi maksudnya divisi ada si klien ini maksudnya influencer atau online shop yang membutuhkan konten untuk sosial medianya. Untuk websitenya www.miu.com. Next. Problem di era digital 4.0 mengubah bentuk pemasaran menjadi lebih praktis dengan berbagai teknologi digital yang mendukung semua aspek. Promosi produk membuat para pengusaha yang mengandalkan sosial media membutuhkan konten yang menarik untuk dilihat oleh konsumen. Dan saat ini juga jarang kita melihat berbagai produk yang memiliki nilai lebih untuk dijual akhirnya tenggelam karena kurang menariknya. Konten yang mereka buat untuk media sosial salah satu usaha sudah hadir sejak lama namun belum dilirik oleh pengguna. Sosial media terutama Instagram adalah Brahma Tirtasari yang sudah membangun Instagramnya sejak 2016 lalu. Jadi di situ ada foto Instagramnya Brahma Tirtasari. Sebenarnya mereka ini sudah terkenal di luar negeri seperti Amerika. Tapi kita bisa lihat untuk sosial medianya, terutama Instagramnya, followersnya hanya sedikit karena kontennya kurang menarik. Mungkin jika kontennya menarik, di Instagramnya, jadi traffic penjualannya bisa lebih meningkat walaupun sebenarnya mereka sudah terkenal di luar negeri. Jadi yang terakhir, 2 dari 3 marketplace yang saya kunjungi di Yogyakarta. Jadi saya sempat survei ke marketplace. Kebetulan teman sendiri dari Amikom, mereka kesulitan berwirausaha. Salah satunya dalam membuat konten sosial media, terutama Instagram, karena tidak jeli dalam melihat pasar saat ini. Next. Solution dari problem yang tadi, yang pertama menciptakan marketplace yang menyediakan desain grafis atau ide konten yang dibutuhkan oleh klien. Contohnya influencer, pembisnis, dan online shop. Yang kedua, membuat konten yang mempunyai storytelling dan mengandung pesan. Jadi tidak sembarang membuat konten, jadi seperti video dan desain, di dalam konten itu ada storytelling dan mengandung pesan seperti soft selling iklan produk. Next. Untuk produk, di sini ada prototipe dari web Mio Studio dan ada desain-desain, contoh-contoh desain. Baik, saya akan menjelaskan market validation. Nah, di sini saya sudah mewawancara beberapa orang dengan tim saya. 52 orang mencari jasa pembuatan konten yang mempunyai storytelling. Dan kemudian dari 7 dari 9 orang membutuhkan ide dari konten produk. Di mana supaya konten produknya lebih menarik. Kemudian next. Kemudian di sini market size. Market penjualan produk lebih dari 1 juta marketplace di Jogja dan kemudian lebih dari 4.000 influencer yang rata-rata usianya di atas 17 sampai 35 tahun. Di sini kita telah mensurvei di daerah Yogyakarta. Next. Ya, di sini untuk bisnis model kanvasnya yang pertama ada key partner. Jadi ada komunitas multimedia Amikom, ada Koma, Bank DIY, Alfamart, dan Indomart. Untuk key activitiesnya pre-production, production, dan post-production. Di sini ada tahap di mana kita prepare untuk production, lalu di produksi, dan finishingnya di post-production. Lalu untuk key resource, ada studio dan kantor, perangkat, komputer dan software, dan lisensi. Value proposition-nya membuat konten yang mempunyai storytelling yang mengandung pesan, unlimited revisi, dan konsultasi setiap saat. Lanjut, customer relationship, call center, social media, dan live chat service.
customer segment, influencer, e-commerce, pembisnis, YouTuber, TikTokers. Untuk channel ada sosial media, radio, banner, community. Cost struktur, marketing and sales, people developing dan maintaining software, internet dan salary. Revenue streamnya memasang iklan, melakukan kerjasama, mengambil keuntungan dari setiap transaksi. Next. Selanjutnya di sini ada Oh, kompetitor. Pertama itu di Hero Studio. Jadi mereka tuh memiliki harga yang sedikit terjangkau dan memiliki desain yang sedikit lumayan. Nah, di sini kompetitor paling banyak kita itu di antara desain dan kualitas ada 3, ada camping1000.com, calibro.com, sama Yellow Libroba. Di waktu yang singkat dan dia memiliki kualitas yang bagus, ada kompetitor kita projects.co.id yang memiliki harga sedikit murah dan waktu yang cepat ada 2, fastwork.id sama adiloka.net. Di sosial selanjutnya ada social impact. Di sini kita ada memiliki 3 social impact. Yang pertama, kalian bisa menaikkan traffic penjualan karena konten produk yang ditampilkan bagus. Seperti yang kita lihat sendiri, kalau misal kontennya menarik, jadi banyak orang untuk melihat produk-produk kita. Terus yang kedua, membangun kesadaran klien terhadap pentingnya konten produk. Yang ketiga, menjadi lebih kreatif dan paham tentang konten-konten bagaimana yang memiliki nilai jual. Di sini roadmap kita pada tahun 2023 kita membantu 50 sampai 100 pebisnis untuk membuat sosial media konten marketing. Yang tahun sampai 2025 kita menjadi terbaik terpercaya di Jogja dan membantu 200 sampai 300 pebisnis untuk membuat sosial media konten marketing. Selanjutnya sampai tahun 2027 kita menjadi terpopuler di Pulau Jawa dan membantu 300 sampai 500 pebisnis untuk membuat sosial media konten marketing. 2030 kita akan menjadi terbaik, terpopuler, terpercaya, terbesar di Indonesia. Dan tentunya bisa membantu 500 sampai 1000 pebisnis untuk membuat sosial media konten marketing. Ini adalah tim dari startup Mio Studio. Yang pertama di sini adalah Miftah Sidiki sebagai founder. Jadi saya sendiri sebagai founder mengerjakan desain grafik untuk mendesain konten-konten yang dibutuhkan, motion grafik untuk membuat video seperti animasi untuk menggerakkan sebuah benda atau konten yang dibutuhkan, dan infografik jadi semacam membuat iklan atau berita animasi, lalu entrepreneur dan analisis konsultan. Baik, yang kedua Arya Asmuri, Research and Development. Oke, di sini saya job desk sebagai web development, yaitu sebagai pengembang web Mio Studio ini dan penanggung jawabnya. Selanjutnya ada entrepreneur, HRD juga. HRD ini sebagai penanggung jawab karyawan. Dan terakhir ada analisis dan konsultan. Baik, yang ketiga saya sendiri Lalu Ismawan Hadinata, Finance and Marketing. Di sini saya sebagai analisis dan konsultan. Yang mau cari solusi bisa hubungin ke saya. Kemudian entrepreneur dan akuntan yang memegang keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.